Sebelum kita menimba firman Tuhan, kita akan berdoa lebih dahulu. Allah Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, kami bersyukur kehadapan hadirat-Mu, ya Allah Bapa kami, kalau saat ini kami dapat kembali menerima firman-Mu dengan segala kekurangan, keterbatasan kami memerlukan penyertaan-Mu Tuhan melalui kuasa Roh-Mu, mengurapi hamba-Mu dengan roh hikmat dan kuasa, juga mengurapi setiap yang mendengarkan, supaya memiliki telinga untuk siap mendengar firman Tuhan, memiliki hati yang bagaikan tanah yang baik, yang siap ditaburi oleh benih firman Tuhan, oleh pertolongan Roh Tuhan. Kami semua, mulai dari hamba-Mu sampai seberapa banyak yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, dapat mengerti firman Tuhan, dapat memegang firman Tuhan, dapat mempercayai firman Tuhan, dan dapat melakukan firman Tuhan. Sehingga hidup kami digarap, dikerjakan oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Kehidupan kami diberkati oleh Tuhan. Kami persembahkan doa ini hanya dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, Penebus kami, Kepala Jemaat, bahkan mempelai di surga. Amin. Salam sejahtera, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat bertemu dan berbakti dalam cinta dan kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Juga tidak lupa saya sampaikan salam persekutuan Philadelphia. Dan kita akan memasuki dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan kita baca dari kitab Mazmur 136 ayatnya yang pertama. Kitab Mazmur 136 ayat 1 saya akan bacakan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dari satu ayat ini saya dapatkan 3 poin. Ya, yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan itu baik. Yang ketiga, kasih setianya untuk selama-lamanya. Bersyukur kepada Tuhan, firman Tuhan mengatakan, bersyukurlah senantiasa. Ya, karena bersyukur kepada Tuhan itu merupakan firman Tuhan, sehingga kalau kita ini bersyukur senantiasa, berarti kita ini melakukan firman Tuhan. Memang banyak bagian-bagian firman Tuhan yang harus kita lakukan. Tapi di antaranya di sini dikatakan bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Ayat ini bukan saja kita mengajak orang lain untuk bersyukur, tapi ayat ini juga memberikan dorongan bagi setiap pribadi kita untuk kita ini bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan itu kita senantiasa memang harus mengucapkan syukur. Kita bisa laksanakan, kita bisa wujudkan melalui nyanyian pujian syukur, melalui doa syukur, doa penyembahan kepada Tuhan. Tetapi bersyukur kepada Tuhan itu bisa juga kita laksanakan melalui korban persembahan. Sebabnya dalam Alkitab ada yang namanya korban syukur. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kita ini bersyukur kepada Tuhan. Dan bersyukur kepada Tuhan ini juga dalam arti kita ini tidak bersungut-sungut kepada Tuhan.
Karena kehidupan kita, siapapun, baik kita yang percaya di dalam Tuhan Yesus atau yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, selama kita hidup di dunia ini menghadapi banyak pergumulan, banyak permasalahan, banyak kesulitan, banyak tantangan hidup. Banyak hal-hal yang tidak kita inginkan, yang tidak kita harapkan bisa terjadi atas kehidupan kita. Tetapi kalau firman Tuhan mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia itu baik, maka kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan, biarpun di saat-saat kita ini menghadapi pengalaman hidup yang tidak menyenangkan, pengalaman hidup yang serba sulit. Karena kita hidup di dunia ini, dunia yang sudah dikuasai oleh si jahat dalam segala segi kehidupan. Si jahat itu bisa berperan di situ dan mendatangkan banyak penderitaan, mendatangkan banyak kesulitan. Firman Tuhan dalam surat 1 Petrus pasal yang 5 di sana mengatakan bahwa iblis musuh kita itu bagaikan singa yang mau mengaum-ngaum dan mencari mangsa siapa yang dapat dimangsanya. Dan ulah daripada iblis, setan, musuh kita, si jahat itu bisa mendatangkan penderitaan bagi semua yang ada di dunia. Bagi saudara-saudara kita yang ada di seluruh dunia. Tetapi menghadapi semuanya ini, kita tidak boleh menghadapi dengan bersungut-sungut, tidak boleh menghadapi dengan perbantahan. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa persungutan itu bisa mendatangkan hukuman. Itu kata firman Tuhan dalam surat Yakobus pasalnya yang kelima. Dan sebagai contoh yang pernah terjadi, kehidupan yang bersungut-sungut kepada Tuhan, menghadapi suatu hukuman yang berat dari Tuhan, itulah atas orang Israel dalam perjalanan dari Mesir menuju Kanaan di bawah pimpinan Musa. Karena mereka mendengar berita dari 10 pengintai, dari antara 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk melihat tanah Kanaan. Memang mereka memberitahukan, mengabarkan bahwa tanah Kanaan yang diintai itu memang tanah yang baik, tanah yang subur. Dibuktikan dengan mereka membawa hasil-hasil dari tanah Kanaan. Tapi yang ada bukan saja kebaikan yang ada di tanah Kanaan, itulah orang-orang yang menakutkan, diantaranya Bani Enak yang mereka anggap orang yang sangat besar. Mereka mengatakan bahwa diri mereka di pemandangan Bani Enak ini bagaikan belalang, dan Bani Enak sendiri menganggap mereka itu bagaikan belalang. Sebagai akibat, karena mereka tidak mempercayai bahwa Allah yang menyertai mereka, Allah yang berjanji kepada mereka untuk membawa mereka ke tanah perjanjian itu, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Tidak seperti Kaleb dan Yosua yang meyakini bahwa Tuhan yang telah berjanji, bahwa Tuhan yang menyertai itu, Tuhan tetap menyertai sampai perjanjian Tuhan yang mau memberikan tanah perjanjian itu menjadi kenyataan.
menjadi tanah pusaka mereka. Nah ini karena mereka tidak percaya pada penyertaan Tuhan, mereka tidak mempercayai bahwa Tuhan itu berkuasa melaksanakan, menggenapkan apa yang dijanjikan, maka mereka menghadapi tantangan itu, mereka hadapi dengan persungutan. Ya tentunya mereka bersungut-sungut itu tidak cuma sekali ini. Sebelumnya sudah seringkali mereka itu bersungut-sungut. Sampai di dalam kitab Bilangan pasalnya yang ke-14 dikatakan mereka sudah 10 kali bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan nyatanya hukuman karena persungutan kepada Tuhan itu bukan main-main ya. Sebagai akibat, maka generasi yang keluar dari Mesir yang di bawah pimpinan Musa, semua bangkainya bergelimpangan di padang gurun. Kecuali Yosua bin Yefunah dan Kaleb bin Nun. Karena pada keduanya ini ada roh yang lain. Itulah roh yang mempercayai janji Tuhan, roh yang mempercayai kuasa Tuhan, roh yang tetap mempercayai bahwa Tuhan yang sudah menyertai, Tuhan tetap menyertai. Dan pastinya Yosua dan Kaleb ini menghadapi tantangan yang memang mengerikan ya. Mereka hadapi tetap hati ya, mereka hadapi tetap dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Karena iman mereka mempercayai bahwa Tuhan yang telah menyertai dari awal perjalanan, di pertengahan perjalanan, Tuhan akan tetap menyertai sampai mereka berhasil memasuki tanah perjanjian. Ya, dan dari pelajaran ini, biar kiranya melalui firman Tuhan ini memberikan dorongan bagi kita untuk kita ini bersyukur kepada Tuhan, bersyukur senantiasa. Biarpun di saat-saat menghadapi kesulitan, menghadapi beban-beban hidup, menghadapi permasalahan, menghadapi tantangan, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan kalau kita ini tetap bersyukur kepada Tuhan, biarpun di saat-saat keadaan yang tidak baik sedang terjadi atas kehidupan kita, pasti kita akan merasakan bahwa kebaikan Tuhan itu pada saatnya pasti akan dinyatakan. Sebabnya di ayat ini dikatakan bersyukur kepada Tuhan itu sebab Dia baik. Dan kalau kembali kepada pengalaman perjalanan hidup dari orang Israel, melewati perjalanan yang berliku-liku, perjalanan yang sangat sulit, perjalanan yang penuh tantangan. Karena Tuhan itu mau membawa mereka ke tanah perjanjian itu suatu tanah yang baik, negeri yang baik. Dalam kitab Ulangan pasal 8 di sana dikatakan bahwa tanah perjanjian itu tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan tanah yang juga ada tambangnya. Di sana disebutkan ada tambang besi, ada tambang tembaga. Jadi baiknya tanah itu baik yang kelihatan di luar, itulah berupa
tanaman, berupa peternakan. Ya, kalau susu dan madu itu kan, terutama susu kan itu hasil peternakan. Kalau anggur, gandum berlimpah-limpah kan itu hasil pertanian. Itu memang yang baik yang kelihatan di permukaan. Tapi kalau tambang, itu kan ada di dalam yang tidak kelihatan. Tetapi kalau rencana Tuhan itu adalah rencana yang baik, baik yang dijanjikan itu memang bisa dilihat dengan mata, ataupun yang tidak terlihat, pasti kebaikan Tuhan itu akan dinyatakan pada saatnya. Dengan kita ini mempercayai bahwa Tuhan itu baik, pasti ini memberikan dorongan bagi kita untuk tetap bersyukur kepada Tuhan, walaupun kita ini ada kalanya menghadapi hal yang tidak baik, menghadapi hal yang tidak kita harapkan, menghadapi hal yang kita rasakan sangat tidak baik. Tetapi karena Tuhan yang kita ikuti, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang baik, pasti Tuhan itu juga merancangkan yang baik untuk kehidupan kita. Dan firman Tuhan dalam surat Roma pasal 8, di sana dikatakan, segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Segala sesuatu di sini kalau kita perhatikan ya dari ayat-ayat di atasnya berupa penderitaan, berupa kesengsaraan. Ya, di surat Roma pasalnya yang ke-8 itu, kalau dari ayat 35 di sana disebutkan beberapa kesengsaraan, beberapa penderitaan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, dan lain sebagainya. Dan akibat penderitaan itu memang bisa menyebabkan kita ini mengeluh, mengerang, karena beratnya penderitaan yang kita alami, yang kita hadapi. Ayat firman Tuhan sampai mengatakan kita ini bisa sampai tidak bisa mengucapkan kata-kata kalimat di dalam doa. Tetapi kalau kehidupan kita ini sebagai anak-anak Allah, kita dipimpin oleh Roh Allah, maka Roh Allah itulah yang akan mengangkat doa kita itu naik ke hadirat Bapa dalam surga. Itulah keadaan yang kita rasakan, yang kita anggap, yang kita alami seringkali terasa tidak baik. Tetapi kalau di saat-saat kita ini menghadapi kenyataan hidup yang kita rasakan tidak baik, kita ini tetap bersyukur kepada Tuhan. Pasti Tuhan yang baik itu akan menunjukkan kebaikannya bagi kita. Karena Tuhan yang baik itu, firman Tuhan mengatakan tidak merancangkan atau tidak merancangkan kecelakaan bagi kita. Tuhan yang baik itu merancangkan hidup kita ini damai, sejahtera. Sehingga biarpun yang kita lalui itu hal yang tidak baik, tetapi melewati hal yang kita rasakan tidak baik, rancangan Tuhan yang baik, rancangan damai sejahtera itu Tuhan pasti laksanakan. Firman Tuhan dalam kitab Mazmur 103 juga dikatakan bahwa Tuhan yang baik itu adalah Tuhan yang mengampuni segala salah, Tuhan yang menyembuhkan segala penyakit,
Tuhan yang menebus kita dari liang kubur. Dan kebaikan Tuhan ini tidak pernah berubah. Kalau di waktu-waktu yang lampau kita ini menghadapi keadaan yang tidak baik, ya mungkin karena dosa kita ini mengalami penderitaan. Tetapi Tuhan yang baik, yang mengampuni dosa, yang melepaskan kita dari dosa. Tuhan itu melepaskan juga penderitaan-penderitaan yang terjadi atas kehidupan kita karena dosa. Mungkin keadaan yang tidak baik itu kita alami karena kita ini jatuh dalam penderitaan sakit. Tetapi Tuhan yang baik itu juga memberikan kesembuhan dari segala penyakit. Dan Tuhan tidak berubah. Kalau di waktu-waktu yang lampau kita pernah sakit, kita sudah disembuhkan. Maka saat ini dan seterusnya, manakala kita sakit, kita harus tetap mempercayai bahwa Tuhan yang baik itu Tuhan menyembuhkan kembali. Ya bahkan karena penyakit, ya firman Tuhan dalam kitab Mazmur 107 di sana dikatakan, karena penyakit orang itu bisa sampai berada di dekat liang kubur, sudah tidak ada nafsu makan lagi. Tetapi Tuhan yang baik, yang menebus dari liang kubur, itu juga bersedia, berkuasa menyembuhkan kehidupan kita dari penyakit. Terpujilah Tuhan Allah kita, Tuhan yang baik, yang harus kita syukuri senantiasa. Dan Dia yang baik itu, kalimat seterusnya dari Mazmur 136 ayat 1 tadi, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih setia Tuhan itu tidak berubah. Kasih setia Tuhan itu Tuhan akan tetap nyatakan bagi kehidupan kita yang mendapat kemurahan Tuhan, yang sudah ditebus oleh kuasa darah Tuhan, yang sudah menjadi kepunyaan Tuhan. Karena kehidupan kita ini kehidupan manusia yang banyak kelemahan. Firman Tuhan sendiri mengatakan, memang hati berkehendak tetapi tubuh lemah. Kelemahan tubuh itu bisa juga membuat kita ini jatuh di dalam dosa. Tetapi kalau kita ini mempercayai bahwa kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya, di dalam penderitaan karena kita jatuh dalam dosa sekalipun, kalau kita ini mau berbalik, mau bertobat kepada Tuhan, maka kasih setia Tuhan juga Tuhan tetap nyatakan bagi kehidupan kita. Dan untuk ini kita akan baca, ya, untuk kasih setia Tuhan yang tidak berubah, walaupun kehidupan umatnya itu jatuh dalam dosa, karena kekurangan, karena kelemahan. Dalam kitab Nabi Yesaya pasalnya yang ke-54, ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi,
Aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh. Seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan mengherdik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Inilah yang Tuhan nyatakan bagi umatnya, umat yang sudah ditebus oleh Tuhan. Khususnya umat Israel yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang Tuhan sudah jadikan sebagai kepunyaannya. Bahkan kalau kita baca di ayat-ayat di atasnya, dimiliki sebagai mempelai perempuannya. Memang karena kelemahan bisa jatuh di dalam dosa. Sebagai akibat Tuhan itu mendatangkan murka yang meluap. Tuhan itu menyembunyikan wajahnya. Tetapi karena kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya bagi umat ketebusannya, maka kasih setianya itu tetap dinyatakan kembali. Di mana umat Tuhan, khususnya umat Yehuda, umat Israel yang sudah ditebusnya, yang sudah menjadi kepunyaannya, yang diterima oleh Tuhan sebagai mempelai perempuannya. Biarpun sudah jatuh, tetapi Tuhan angkat kembali. Tuhan tidak murka untuk selama-lamanya. Dan untuk meyakinkan janji ini, Tuhan memberikan contoh seperti yang terjadi pada zaman Nuh. Karena pada zaman Nuh itu, umat manusia bertambah-tambah dalam kejahatannya. Maka Tuhan menghukum mereka dengan air bah. Tetapi Tuhan yang kasih setianya untuk selama-lamanya, Tuhan telah berjanji kepada mereka tidak lagi menghukum dunia ini dengan air bah. Itulah gambaran yang dicontohkan oleh Tuhan akan kasih setia Tuhan yang Tuhan sudah pernah nyatakan kepada umatnya. Dan dari pembacaan kita tadi ditutup pada ayatnya yang 10 mengatakan, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Jadi kekuatan kasih setia Tuhan itu lebih kuat daripada gunung. Saya kira kita sekalian belum pernah melihat satu gunung pun yang pernah kita lihat beranjak dari tempatnya. Tetapi kalau firman Tuhan mengatakan biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia Tuhan tidak akan beranjak daripadamu. Ini menunjukkan bahwa kasih setia Tuhan itu kuatnya lebih kuat daripada berdirinya gunung-gunung. Lebih kuat dari berdirinya bukit-bukit. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang
mengasihani engkau. Ya, biar kiranya pemberitaan firman Tuhan yang kita terima pada saat ini memberikan kekuatan iman kita, juga memberikan pengharapan bagi kita. Ya, bukan mungkin kalau ada di antara saudara yang mengalami penderitaan karena memang suatu kesalahan. Percayalah bahwa Tuhan yang baik, Tuhan yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Tuhan akan tetap menyatakan kebaikannya. Tuhan akan tetap menyatakan kasih setianya. Kalau keadaan yang tidak baik itu karena dosa, Tuhan penebus itu bersedia mengampuni dosa kita kembali. Kalau keadaan yang tidak baik itu terjadi berupa permasalahan hidup, berupa kesulitan, berupa penderitaan, seiring dengan dosa diampuni, maka kesulitan, permasalahan, beban keberatan hidup itu juga ditolong oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan yang baik, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Sehingga sepatutnya kepadanya kita senantiasa bersyukur. Puji Tuhan, kita akan berdoa, bersyukur kepada Tuhan atas firman yang kita terima pada kesempatan pagi hari ini. Selainnya hormat puji syukur kami persembahkan ke hadapan Allah Bapa di dalam surga dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah yang kau kehendaki. Kiranya firman Tuhan ini memberikan kekuatan bagi kami untuk kami bersyukur senantiasa walaupun di saat-saat kami menghadapi keadaan yang tidak baik, karena memang kami hidup di dunia yang keadaannya semakin tidak baik. Tetapi Tuhan yang baik itu, Tuhan merencanakan yang baik bagi kehidupan kami. Tuhan akan mengerjakan, Tuhan akan menyatakan yang baik bagi kehidupan kami. Tuhan yang baik itu, Tuhan yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Tuhan yang kasih setianya tidak berubah. Kalau di waktu-waktu yang lampau, kebaikan Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang tidak berubah, sudah pernah kami alami. Ya, bahkan sudah banyak Tuhan nyatakan, Tuhan kerjakan bagi umat Tuhan. Maka kasih setia Tuhan yang kekal untuk selama-lamanya itu juga Tuhan mau nyatakan kembali bagi kehidupan kami manakala kami menghadapi pergumulan hidup. Sebabnya Tuhan, biar kiranya firman-Mu ini memberikan kekuatan iman, memberikan pengharapan bagi kami untuk tetap mengiring Tuhan, untuk tetap mengikut Tuhan, sampai kehidupan kami boleh mencapai tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Tuhan, terima kasih. Kami persembahkan doa syukur, terima kasih permohonan ini ke hadapan Allah Bapa dalam surga. Kami alaskan hanya dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, Kepala Jemaat Mempelai Pria Surga yang mengasihi kami. Amin.